Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini pertemuan kita pertama di kelas 12. Pada hari ini saya akan memberikan pembelajaran mengenai praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Nah, coba kita lihat. Praktikum akuntansi perusahaan manufaktur untuk kelas 12. Kalau di kelas 11 kemarin adalah praktikum akuntansi untuk perusahaan jasa dan dagang. Kalau di kelas 12 ini adalah praktikum untuk perusahaan manufaktur. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian melaksanakan pembelajaran secara daring, diharapkan kalian dapat memahami kegiatan di perusahaan manufaktur, penggolongan biaya, identifikasi laporan biaya, laporan keuangan, dan laporan biaya produksi. Kemudian setelah itu kalian juga nanti bisa mempraktekkan pencatatan untuk jurnal pemakaian bahan baku, tenaga kerja, dan biaya produksi tak langsung, serta dapat menghitung biaya produksi. Nah, sekarang apa sih kegiatan usaha perusahaan manufaktur? Seperti kalian ketahui bahwa kita mengenal ada 3 perusahaan, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan jasa, berarti dia itu kan melayani. Produk utamanya itu adalah pelayanan kepada pelanggan. Sementara kalau perusahaan dagang itu berarti membeli suatu barang, kemudian menjual kembali tanpa merubah bentuk. Sementara kalau untuk perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang kegiatan pokoknya itu membeli bahan baku, kemudian mengolahnya menjadi produk siap dijual. Nah, disinilah perbedaannya. Kalau perusahaan manufaktur itu berarti dia ada proses mengolah bahan baku itu. Maka di sana ada yang namanya input, proses, output. Inputnya adalah berupa bahan baku, kemudian diproses di mana di sana membutuhkan tenaga kerja untuk membuat produk tersebut, dan kemudian ada hasil produk yang siap dijual. Nah, sekarang dari mana pendapatan perusahaan manufaktur? Ya, dari penjualan produk yang dihasilkan tadi. Nah, kalau ada penjualan produk berarti ada laba dong. Nah, laba brutonya itu didapat dari mana? Didapat dari penjualan produk diselisihkan dengan harga pokok produk. Kalau di perusahaan dagang, kalian hanya mengenal yang namanya harga pokok penjualan. Nah, kalau di sini nanti kalian juga akan mengenal yang namanya harga pokok produk. Harga pokok produk itu apa? Harga pokok produk itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang penggolongan biaya. Tetapi sebelum kita belajar penggolongan biaya, kita harus tahu apa sih biaya itu? Beda nggak ya biaya sama beban? Kalau dalam istilah bahasa Inggris, biaya itu kan berarti cost. Tulisannya C-O-S-T, cost. Sementara kalau beban itu expenses, expense. Nah, kalau di dalam perusahaan manufaktur ini, biaya itu apa? Nah, di sini menurut American Accounting Association, biaya adalah suatu peristiwa yang diukur berdasarkan nilai uang, kemudian timbul atau mungkin akan timbul untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, berdasarkan pengertian tersebut berarti pengorbanan sumber ekonomi diperlukan sebagai biaya, diperlakukan sebagai biaya apabila memenuhi kriteria dapat dinyatakan dalam jumlah uang dan dilakukan atau akan dilakukan untuk tujuan tertentu yang memperoleh manfaat ekonomi. Nah, kemudian dalam arti sempit, biaya itu berarti apa? Biaya itu berarti pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Biaya itu merupakan harga pokok. Nah, contohnya di situ misalnya perusahaan manufaktur mengeluarkan uang 20 juta.
untuk memperoleh bahan baku. Sumber ekonomi yang dikorbankan adalah dalam bentuk uang untuk membeli bahan bakunya itu. Dan dia dicatat sebagai persediaan bahan baku. Atau sama juga dengan biaya persediaan bahan baku. Nah sekarang apa itu expense atau beban? Beban berarti beban itu digunakan untuk pengurang penghasilan. Beban dalam suatu periode akuntansi adalah biaya-biaya yang dibebankan dalam penghasilan periode yang bersangkutan. Nah, sekarang yang masih menjadi pertanyaan besar adalah bedanya apa? Nah, itu yang menjadi tugas kalian. Coba kalian explore, kalian literate apa sih bedanya biaya dan expense. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Sekarang kita ke penggolongan biaya. Berdasarkan fungsi pokoknya, di situ ada biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum. Nah, di sana biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi untuk siap dijual. Biaya tersebut dikelompokkan menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan usaha memperoleh pesanan dan memenuhi pesanan. Misalnya di situ ada biaya promosi, biaya overhead pabrik, bukan biaya overhead pabrik, biaya promosi, kemudian biaya karyawan bagian penjualan, kemudian ada komisi penjualan, dan juga ada biaya angkut barang keluar. Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan pengaturan, pengawasan, dan tata usaha organisasi perusahaan. Misalnya di situ ada gaji direksi, gaji pegawai bagian administrasi kantor, kemudian ada biaya perlengkapan, air, telepon, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penggolongan biaya berdasarkan hubungannya dengan suatu yang dibiayai. Di situ ada biaya produksi langsung, artinya adalah biaya produksi yang secara langsung dapat dihitung sebagai harga pokok produk yang langsung bisa dibebankan pada produk. Nah, di situ ada biaya bahan langsung atau direct material cost dan biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Kemudian yang berikutnya adalah biaya produksi tak langsung yang terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tak langsung lainnya. Biaya tenaga kerja tak langsung dan biaya tak langsung lainnya di situ, biaya produksi tak langsung bisa juga disebut dengan biaya overhead pabrik atau factory overhead cost, di mana di situ biaya itu dikeluarkan untuk membantu penyelesaian suatu produk. Nah, di situ makanya kenapa di sini ada biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, seperti itu. Misalnya kalau ketika kita akan memproduksi kursi misalnya, di situ biaya bahan langsungnya adalah kayu. Tenaga kerja langsungnya adalah tukang yang membuat kursi. Nah, biaya tak langsungnya apa? Biaya tak langsungnya adalah yang pertama biaya penolong seperti cat, kemudian listrik yang di pabrik itu yang dipakai untuk motong, untuk mesin pemotong dan lain sebagainya. Paku. Terus ada Pak Mandor, itu masuk dalam biaya produksi tak langsung. Oke, berikutnya berdasarkan hubungannya dengan volume kegiatan, maka di situ ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap atau constant cost adalah biaya yang pada sampai tingkat kegiatan tertentu, jumlahnya itu tetap tidak terpengaruh oleh perubahan volume kegiatan. Di sini yang tidak terpengaruh dengan volume kegiatan itu misalnya adalah biaya penyusutan aktiva tetap. Kemudian ada juga pajak bumi dan bangunan. Kemudian ada biaya sewa, biaya asuransi. Kemudian yang berikutnya adalah biaya variabel atau variable cost, di mana biaya itu jumlahnya berubah proporsional sesuai dengan perubahan volume kegiatan.
Yang masuk di sana adalah biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, terus kemudian biaya bahan bakar, tenaga listrik, dan upah lembur. Saya contohkan biaya bahan bakar. Misalnya ini, ketika kalian akan pergi ke suatu tempat dari Sragi ke Kajen misalnya, kalau kalian biaya yang dibutuhkan atau bensin yang dibutuhkan dari Sragi ke Kajen pasti akan lebih besar dibandingkan biaya dari Sragi ke Bojong. Maka itulah variabel, tergantung dari volumenya, tergantung dari caranya. Itu hanya permisalan ya. Dan yang berikutnya adalah biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang mempunyai unsur tetap dan juga punya unsur variabel, sehingga biaya ini bisa disebut dengan fixed cost. Contoh biaya semi variabel adalah biaya pengawasan, biaya pemeriksaan, jasa bagian penggajian, jasa bagian kalkulasi, biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin, serta biaya pemanasan dan penerangan. Nah, nanti contoh dari pembiayaan ini bisa kalian lihat di buku pegangan yang sudah kalian fotokopi, yang mungkin kalian juga punya bukunya di situ. Buku ini kalian sudah punya, di halaman 7 di situ ada contohnya. Oke, kita lanjutkan ke berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Di situ ada pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Pengeluaran modal itu artinya adalah capital expenditure, yaitu pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu periode akuntansi. Pengeluaran modal itu nanti saat terjadi itu bisa dikapitalisasi dan dibebankan dengan cara mengalokasikan biaya-biaya bersangkutan ke periode akuntansi selama usia manfaatnya. Misalnya kita melakukan overhaul mesin, yang tadinya mesin itu mungkin sudah habis masa pakainya, karena kita overhaul mesinnya jadi lebih bagus, akhirnya masa manfaatnya kan lebih panjang, mesinnya bisa digunakan lagi. Nah itu bisa dikategorikan sebagai capital expenditure. Sementara kalau pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya dinikmati dalam satu periode akuntansi. Pada saat terjadinya pengeluaran itu merupakan beban yang dipertemukan dengan penghasilan yang diperoleh dari penghasilan periode yang bersangkutan. Baik, itu untuk penggolongan biaya. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya sebagai bahan diskusi, silahkan nanti akan saya berikan di link Google Classroom apa yang harus kalian lakukan terkait dengan pokok bahasan diskusinya. Nah, di sini bisa saya sampaikan bahwa kalian setelah pembelajaran ini paling tidak sudah punya gambaran mengenai penggolongan biaya. Nanti akan saya sampaikan dan linknya ada di Google Classroom. Saya kira itu dari saya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.